Oke, jadi teman-teman balik lagi bersama saya Fabian. Di event kali ini tentang ngobrol santai bertemakan apa sih menjadi manusia itu. Dan kali ini talentnya ini bersama Mbak Mia. Oke, halo Mbak Mia, gimana Halo, kabarnya? iya halo. Alhamdulillah baik. Tapi gimana? Oke, baik juga sama. Kita ini sebenarnya udah temenan lama, tapi udah lama pengen ketemu Ya dan jarang ketemu lah ya. sekalinya Jarang ketemu ketemu. Soalnya kan via Zoom kayak gini. Aduh, susah banget. ya cuman sebatas sama snapgram nggak ya? Ayo. Oke, jadi sebelumnya ini kan temanya kan apa sih menjadi manusia itu? Ya, itu kan sedikit kurangnya kan cocok sama Mbak Mia dulunya yang bergerak di ini ya, duta untuk HIV dan AIDS ya. HIV AIDS kalau nggak salah ya. Ya, Itu di ya tahun perpas. oh ya, pas. Oke. Itu di tahun berapa itu? Itu di tahun 2016. Sampai Itu masih kelas kelas 2 SMA itu sampai kelas kelas 3 awal. ah, oh, 2 SMA sampai kelas 3. Setahunan doang berarti. Ya setahun karena rata-rata kalau misalnya organisasi kayak duta-duta di gitu masa jabatannya cuma 1 tahun dan sisanya itu organisasinya gitu. Jadi ya istilahnya sisanya itu buat ngurusin lebih ke internal organisasinya. Oke, biar nggak memakai waktu yang lama-lama banget, mari kita diskusikan ya. Dari perspektif Mbak Mia sendiri ya, manusia itu apa sih manusia itu? Ya kalau menurutnya Fabi apa? Kalau saya sendiri gimana ya mendeskripsikan manusia ini? Manusia ini kadang-kadang ini sebuah makhluk yang bener-bener kita nggak bisa menebak apa mereka itu. Kadang mereka bersikap selayaknya manusia, tapi bisa juga mereka bersikap layaknya hewan gitu ya menurut saya. Kalau menurut dari Mia Ya sendiri gimana? kalau menurutku ya ini kan opiniku sendiri. Iya. Kalau misalnya nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau menurutku manusia itu apa ya? Ya makhluk yang mempunyai akal, yang mempunyai budi pekerti. Ya istilahnya sama kayak yang Fabi tadi bilang, manusia itu kasarannya ya, ini bahasa kasarnya kayak hewan tapi mempunyai akal. Kalau Oh. kalau misalnya hewan itu kan mempunyai ilmu, Mm-mm. dia punya ilmu gitu, dia punya otak. Kalau misalnya dia kencing dia di mana, kalau dia mau makan dia pasti makan, dia mempunyai ilmu gitu, tapi dia nggak mempunyai akal. Itu bedanya manusia dan hewan. Dan kalau manusia dan hewan itu bedanya, kalau hewan ya pasti nggak punya etika gitu kan. Kalau misalnya manusia pasti punya etika. Kalau menurutku sih kayak gitu. Dan manusia itu ya harus mempunyai budi pekerti karena apa? Hmm. Ya di dalam kehidupan kan ya pasti kan kita kan secara nggak langsung bersinggungan sama orang lain, bagaimana kita menghadapi masalah, dan itu kan juga membutuhkan budi pekerti dan etika, akal. Oke, kalau tadi kan kita membahas apa itu manusia. Sekarang kalau menurut kamu ya, menjadi manusia tuh Hmm. seperti apa sih menjadi manusia? Menjadi manusia waduh berat ya. Kan ya bukan ini background Menjadi quiz gitu ya. manusia Santai aja nih, Pak, santai aja. ya, ya aneh. Apa ya menjadi manusia kok kalau menurutku pribadi sih ya pasti kan kita kan mempunyai ini ya, mempunyai tujuan hidup, mempunyai tujuan hidup. Nah, kalau misalnya kita mempunyai tujuan hidup, pasti ya tentunya kita mempunyai mimpi. Nah, bagaimana sebagai manusia kita itu ya tadi punya cita-cita, punya tujuan hidup kayak gitu. Dan pasti
kan ya menjadi manusia itu bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain juga, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Terkadang kan banyak juga manusia yang nggak bisa memanusiakan orang lain. Ya kayak gitu, bisa menerima perbedaan, karena ketika kita memukul rata sama orang, kamu harus kayak gini, cetak sama kotak, yang mana yang bisa dipelajarin kan? Kayak gitu sih. Karena menurutku sendiri manusia itu alangkah indahnya ketika mereka berbeda. Mereka mempunyai kepribadian yang bermacam-macam, karena dari situ kita bisa belajar satu sama lain gitu loh. Karena ya tadi manusia itu memberikan pelajaran satu sama lain. Apa? Jadi ini emang sedikit unik ya. Jadi kalau tadi kamu bilang itu memanusiakan selayaknya manusia, itu gimana dengan ironinya sekarang di mana kadang untuk bisa sukses seorang manusia itu harus bisa menjatuhkan manusia lain untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan, untuk bisa mencapai kesuksesannya. Menurut kamu tuh kayak gimana itu? Ya miris aja sih kalau misalnya kita ngelihat ya banyak orang-orang, banyak masyarakat dimana dia menyikut, istilahnya kan nyikut, saling sikut kan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Kayak kita aja pas kuliah kan pasti ada yang sikut menyikut nggak sih? Iya, gimana ya? Mungkin iya. Iya kan, kebanyakan iya gitu kan. Tapi ya udah gitu, kita nggak bisa maksain orang lain untuk melakukan hal yang nggak kita inginkan. Cuman ya kalau misalnya kita tahu hal tersebut nggak pantas untuk dilakukan, kurang baik dilakukan, ya sudah kan. Ya aku balik lagi tadi, ketika kan manusia itu mempunyai akal, mempunyai pikiran, pasti dia tahulah mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Kenapa gitu juga kan kalau gitu. Ya paham. Oke, dari yang apa yang kamu omongin kan berarti manusia ini kan secara nggak langsung kan dia kan bergerak untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi kalau dari yang aku kategorikan, Sorry, kameranya jatuh. Ya. Jadi kalau yang aku kategorikan, manusia ini bergerak ini karena 3 hal. Yang pertama ini kakinya yang melangkah, hatinya yang tergerak, dan pikirannya yang menggerakkan. Nah, dari 3 hal tersebut, menurut kamu itu mana sih manusia itu yang lebih utama? Apakah dia kakinya dulu yang melangkah, atau hatinya dulu dia yang tergerak, atau pikirannya dulu yang menggerakkan? Harus balance sih lah aku bilang. Nggak bisa kalau misalnya harus ini dulu, harus. Kalau menurutku ya. Karena nih, kalau misalnya pikirannya yang tergerak, belum tentu hatinya yang bergerak. Nih, terkadang manusia itu terlalu mengutamakan akal sehingga dia melupakan hati. Melupakan bagaimana dia berempati dengan orang lain. Ketika dia mengutamakan hati, ya nggak bisa juga gitu. Dia pasti dia nggak bisa logika gitu. Apakah itu pantas untuk dilakukan? Apakah itu cukup untuk dilakukan? Semua itu harus beriringan, semua itu harus jalan. Kalau menurut kayak gitu sih. Tetap di permasalahan yang manusia itu bergerak. Manusia bergerak ini otomatis kan ada yang dia diperintah, ada yang dia yang memerintah. Dalam artian posisinya di sini, yang diperintah ini sebagai pengikut dan yang memerintah ini dia sebagai pemimpin. Kalau menurut kamu Mia, ketika seseorang manusia ini memimpin, untuk yang di zaman yang sekarang, apakah manusia yang sekarang ini memimpin dengan menggunakan hatinya dulu atau menggunakan akal pikirannya dia dulu? Banyak sih, ada yang menggunakan hatinya dulu, ada yang menggunakan pikirannya dulu, bahkan ada yang nggak menggunakan keduanya.
Terus Ya contoh aja, ya contoh aja ya, apa ya, kayak banyak lah ya yang orang ini, banyak lah ya kasus-kasus kayak guru-guru di luar sana yang tidak mendapatkan kesejahteraan kayak itu. Terus itu kan sama aja kayak eh, atasannya atau pimpinannya istilahnya nggak ini ya, apa, kurang memperdulikan masalah kesejahteraan atau kemanusiaan. Nah, kayak gitu. Ada juga yang balance keduanya, ya memperdulikan dan memperdulikan ininya, apa namanya, perusahaannya kayak gitu. Ya banyak lah, macam-macam. Manusia itu unik, manusia itu mempunyai warna yang berbeda-beda kayak gitu sih. oke, tadi kan bicara Ya soal banyak. gimana? Mungkin mau dilanjutkan tadi? Nggak lanjut, Oke. nggak lanjut. Kan tadi kan kita berputar soal pemimpin, ketika manusia menjadi seorang pemimpin. Mau. Sekarang gimana ketika manusia ini menjadi seorang pengikut? Itu menurut kamu itu, kalau manusia menjadi seorang pengikut tuh pengikut yang bagaimana sih? Harusnya itu. Kalau pengikut, Mm-mm. eh, ini pengikut apa dulu? Kan otomatis Pengikut dalam arti apa dulu? kan kalau kan pastikan seorang manusia kan mengikuti pemimpinnya. Ya, kriteria dari manusia tersebut untuk mengikuti seorang pemimpin itu kayak gimana harusnya mereka? Sikapnya mereka dalam mengikuti apa yang diucapkan oleh pemimpin kayak Seharusnya, Mm, seharusnya juga. iya. Apa ya? Kalau menurutku, ya balik lagi tadi yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Kan pasti kan manusia tadi yang mempunyai akal, mempunyai etika, mempunyai apa tadi, hidup kerti gitu kan. Sedangkan hewan dia mempunyai ilmu doang, hewan apa doang. Ya itu tadi, kalau ketika kita menjadi pengikut, kita ya juga harus bisa tahulah mana yang baik untuk diikuti, mana yang cukup untuk tidak diikuti. Karena ketika kita mengikuti satu hal secara terus menerus dan kita nggak tahu itu baik apa buruk, kan ya yang bakal rugi kan ya diri kita. Gitu sih, lebih menyaring mana yang baik dan buruk. Oke, tadi kan sudah masalah pemimpin dan pengikutnya. Sekarang kalau diibaratkan kayak gini. Misalkan kan kita semua kan ini kan manusia kan, jelasnya kita manusia. Oke, kalau menurut kamu nih ya, ketika kamu nanti menjadi seorang pemimpin, kamu ini pengen mencontoh pemimpin siapa? Apa ya? Kalau aku menjadi pemimpin, aku ingin seperti ya Bibi. Oh, Pak Habibie. Kenapa itu? Kalau boleh tahu kenapa? Pak Bibi, tapi ada Soekarno-nya, Ah, terus ada apa ya itulah orang. iya, kalau boleh tahu kenapa kamu kok milih? Karena kenapa kok milih Habibie? Karena menurutku Habibie itu orangnya jiwa besar, dalam artian, udah pernah lihat gak sih Habibie yang ngomong, meskipun umur saya sekian tapi jiwa saya 17 tahun. Belum sih. Nah, menurut saya, ya kan setuju dengan, belum. Jadi ya nanti kamu bisa lihat lah apa videonya Habibie tentang itu. Jadi kalau menurutku Ya nggak apa, dilanjutin kan. masih kalau sedikit gitu ya. Dan jadi gini, kalau menurutku maksudnya Habibie 17 tahun itu dalam artian ya kita harus terus belajar, semasa hidup kita ya harus gunakan untuk belajar. Karena ya
dengan belajar kita bisa tahu membedakan mana yang buruk baik, terus kita jadi bisa lebih menjadi orang yang berguna kayak gitu. Dan apa ya, banyak hal sih ketika kita baca kita bisa membuka wawasan lebih banyak lagi kayak karena sih sama sih jiwa-jiwa pejuangnya tinggi banget ya. Oke, sekarang Karena kalau menurutku hidup itu tentang berjuang. Oke. Ya, gitu. Sekarang kan tadi kan sudah yang pemimpin ya. Gimana kalau itu pengikut? Kamu pengen jadi pengikut, pengikutnya tuh seperti kayak gimana? Pengikutnya siapa? Pengikutnya siapa? Atau bahkan itu pengikut untuk dirimu sendiri ya enggak apa-apa. Apa ya, kalau misalnya dibilang aku pengen jadi pengikutnya siapa sih? Nggak ada sih, Nggak ada. Oke. Nggak ada sih ya, karena ketika aku menjadi pengikut, ya aku harus ini dong. Ya kapan ya oke lah, maksudnya oke lah aku sekarang mungkin nanti kerja atau enggak gitu aku jadi pengikut. Cuman ketika kita menjadi pengikut rata-rata menurutku apa ya, kayak separuh hidup apa ya, kayak hidupnya kita tuh kayak terus kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi ya menurutku kalau misalnya aku disuruh milih jadi pengikut atau enggak, aku milih juga jadi pengikut. Oke, dari itu juga sekarang kita sedikit keluar dari permasalahan tentang pemimpin dan pengikut. Menurut kamu ya, pekerjaan yang paling mulia untuk manusia itu apa? Banyak ya pekerjaan yang mulia buat manusia itu banyak. Kan kalau dari ya tadi lah maksudnya ya banyak apa ya, kayak pedagangnya yang mulia gitu. Enggak, yang menurut kamu paling mulia kan, kalau dari perspektif aku sendiri ibu. Jadi menurut kamu ibu itu adalah sebuah pekerjaan. Oke, sedangkan kalau aku itu lebih ke tenaga pendidik, tenaga pengajar itu adalah pekerjaan yang mulia menurut aku. Tuh. Nah, tuh. Tapi ya kenapa aku milih ibu? Iya sih, dari rumah kan. Pendidikan pertama itu kan dari rumah. Jelasnya. Jelasnya pastinya itu. Terus ya itu, jadi ya apa? Dilanjutkan dulu aja yang tadi apa? Enggak, ya tadi kenapa aku milih ibu ya karena pendidikan ya diawali dari rumah, diawali dari keluarga. Mana kita bisa mendidik keluarga itu ya mempunyai edukasi yang bagus, ya kayak gitu lah. Jadi menurutku pekerjaan yang paling mulia ya ibu. Cuman semua pekerjaan yang mulia nggak ada yang pekerjaan apa sih? Ya semua pekerjaan ada plus minusnya lah. Oke. Kalau menurut kamu ya, sifat dominan manusia itu apa? Sifat dominannya manusia? Rakus. Apa? Rakus? Ya menurutku rakus. Iya. Kenapa kamu kok bisa gini. rakus itu? Ngomong rakus, ini ya. Rakus, nggak pernah merasa puas. Kalau kepingin lebih, kepingin selalu lagi dan lagi, ya pokoknya gitu lah. Ya kenapa aku bilang kayak gitu ya, karena ya balik ke diri sendiri aja ya. Ketika kita punya suatu impian dan impian itu pasti kita mempunyai impian yang lebih besar lagi dilaksanakan lagi, ya nggak sih? Jelasnya. Tapi ya nggak tahu lagi kalau misalnya kamu ataupun aku gitu udah sampai di tujuan yang paling mentok dan kita merasa puas, itu ya nggak tahu lagi. Cuman sejauh ini menurutku manusia itu ya itu tadi nggak pernah ada rasa puas. Oke. Ya rakus kan, ya kita ya banyak kan kayak misalnya apa ya, rebutan kekuasaan. Ya itu kan yang kelihatan kan ya. Rebutan. Iya, yang kelihatannya kayak gitu. Kalau misalkan kita membahas dalam hal sosial,
menurut kamu apakah manusia ini bisa nggak dia ini bekerja sendiri? Memang kalau dari apa yang kita pelajari pas waktu dari kecil sampai sekarang, bahwa manusia itu adalah SD, makhluk SMP, sosial, manusia itu adalah makhluk dan sosial. dia pasti butuh orang lain. Tapi bisa nggak manusia ini bekerja sendiri? Nggak bisa, Kenapa menurut kamu kok nggak bisa? nggak bisa. Ya balik lagi, sedikit banyak pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, ya pastilah kalau misalnya kita melakukan kerjaan terus kita semuanya melakukan, ya nggak bisa jalan. Pasti kita juga merasakan kesedaran, pasti kita juga memiliki kepentingan yang lain. Oke, kayak gitu. Terus menurut kamu ya, manusia itu butuh temen nggak kira-kira manusia itu? Teman, ya butuh lah, butuh. Ya tadi kan balik lagi manusia itu adalah butuh, cuman ya menurut kita tanyain sih, balik tanya kayak, Iya. menurut lu arti teman itu apa sih, Bob? Arti teman itu gimana ya? Kalau dari aku itu banyak banget sih, dan nggak bisa digolongkan menjadi satu kotak. Karena arti teman menurut orang lain pun bisa berbeda. Soalnya teman ini kan kata yang universal. Kalau dari aku sendiri, teman itu ialah orang yang ada di sekitar kita, yang kadang itu berada di jalan yang sama kayak kita, dan kadang juga kita ini butuh usaha untuk menggenggam mereka, tapi kadang juga kita nggak butuh usaha buat menggenggam mereka. Itu teman sih kalau aku, menurut aku tuh teman. Kalau menurut kamu gimana, teman itu kayak gimana teman itu? Bingung aku. Ya banyak sih, definisi temen itu banyak ya. Temen itu ya sama kayak dibilang kan, teman itu sejauh ini menurutku itu buat cerita, ya buat bersosialisasi, ya kayak gitu aja lah. Tapi teman yang bisa dipercaya itu menurutku Memang sih kalau dalam berteman tuh memang susah banget untuk mencari teman yang bener-bener dekat untuk kita. Oke, sekarang kita sedikit keluar dari ini, kita sedikit berandai-andai. Ya, sedikit berandai-andai. Kalau manusia ini bisa berubah menjadi hewan, ya kira-kira kamu akan milih apa? Kalau manusia bisa menjadi hewan, menurutku aku bakal, ini boleh milih banyak nggak ya? Maksudnya boleh lebih dari satu pilihan. Ya nggak apa-apa, mungkin ya nggak apa-apa. Tapi jelasin kenapa kamu kok mau milih itu dan alasannya apa? Kalau misalnya aku disuruh milih apa, aku milih kuda, kucing, anjing, macan, singa, lumba-lumba. Oke, cukup ambil salah satu aja, terus kasih tahu alasannya kenapa. Macan sih. Kenapa? Ya kan macan kan sama aja kayak spesies kucing ya, itu tadi ya karena dia spesies kucing. Terus menurutku macan dan spesies kucing itu menurutku karena dia memiliki jiwa pejuang. Dia juga memiliki jiwa petarung. Ya pokoknya benar-benar brave lah gitu, benar-benar berani banget. Enggak, itu aja. Terkadang kayak kucing ada itu juga memiliki di sisi kemanusiaan loh. Di sisi empati terhadap satu hewan kayak yang lainnya. Memang kalau misalnya meskipun mereka kebanyakan ya nggak memakai logikanya ya, karena mereka nggak punya logika. Cuman mereka itu masih ada sisi kemanusiaannya kok. Oke.
Mari kita berandai-andai lagi. Sekiranya kamu pengen menjadi pahlawan, kamu pengen menjadi pahlawan apa? Superman. Kenapa kamu kok pengen jadi Superman? Ya karena Superman itu nggak takut akan kesendirian. Mm-mm. Yang kedua, Superman itu dia nggak memandang siapa orangnya untuk dia tolong. Itu kan kamu milihnya Superman itu karena kamu taunya memang Superman, atau kamu tahu yang lain atau nggak tahu yang lain? Tahu sih. Kan Cuman kalau kebanyakan kayak apa? kalau misalkan kita berkaca lagi untuk masalah pahlawan-pahlawan kayak gitu, kan banyak juga pahlawan yang dia punya sifatnya hampir sama kayak Superman, yang kekuatannya hampir sama kayak Superman, kan ada juga tuh. Tapi kamu memilihnya Superman. Ya, ya soalnya kalau menurutku ya yang lain itu kan pasti berkelompok. Kayak X-Men itu kan pasti berkelompok kan. Dan nggak kayak Captain America, Iron Man, apalagi itu Wonder Woman pasti berkelompok nggak? Enggak sih, itu Jangan Superman sendiri tuh juga berkelompok loh di Justice League. Iya, iya. Ya apa sih? Tapi kan sebelumnya nggak berkelompok. Tapi di sebelumnya nggak berkelompok. Iya kan, namanya ceritanya sebuah pahlawan pasti ujung-ujungnya pertamanya ya nggak berkelompok, masa ujung-ujungnya langsung berkelompok. Ya ini aku milih Superman karena ya apa ya seru aja gitu. Superman. Oke, mungkin ini Aku belum lihat yang film Justice itu sih. filmnya apa? Justice League. Justice apa? Justice Ya League. Justice League. Ya, itu. Itu kan yang filmnya Nunya Terus DC. jalannya aku suka sekali. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin jadi pertanyaan terakhir menutup sesi bincang kita ini. Untuk kamu ya, harapan kamu untuk manusia di zaman sekarang sama zaman yang akan datang tuh apa? Menjadi diri sendiri, percaya akan diri sendiri, banyak-banyak bersyukur, berani berkata tidak. Oke, itu. Ini aku pernah baca tentang filsafat manusia, itu teorinya Soren Kierkegaard. Ada tahap 3 manusia, yaitu manusia estetik, etik, sama religius. Tapi itu nanti juga dibantah sama filsuf-filsuf yang lainnya. Sesudahnya dia, ya yang lainnya gitu kan. Jadi itu kalau yang estetik ini dia itu lebih condong mengikuti tren, terus dia tuh nggak bisa mengatakan tidak pada tren tersebut. Ya kayak zaman sekarang nggak sih? Nah, kalau menurutku ya ini pendapatku sendiri ya. Kalau pendapatku ya zaman sekarang sama kayak yang dikatakan Soren Kierkegaard, karena ya ada tren ini mereka ikut ini, ada tren ini ikut ini, jadi mereka tuh nggak tahu aku ini sebenarnya kayak gimana, hingga mereka itu lupa sama dirinya. Dan kalau di Soren Kierkegaard itu ada 2 cara untuk keluar dari tahap estetik itu ini mengakhiri diri atau melangkah ke tahap yang lebih tinggi atau etik, di mana tahapan etik itu lebih mengedepankan ya kayak kemanusiaan ya, itu sih pemahamanku tentang orang Kierkegaard. Tapi kalau misalnya ada yang salah sih ya maaf, soalnya aku bacanya kayak gitu. Kan ini kan bukan antara benar apa salah, tapi gimana tentang pendapat kamu dan pendapat ya enggak, takutnya nanti kan pas ada yang nonton enggak kayak gitu salah ini gitu kan. Tapi ya oke lah, benar salah sih ya, ini kan pendapat orang beda. tapi kan itu kan hal yang wajar, karena ketika kita benar belum tentu orang itu salah, ya kan? Iya
betul, iya betul. Ya, terus apa lagi ya? Banyak sih. Aku kepingin nyampein sebenarnya. Ya, berjuang. Ya, yang paling penting sih ikhlas memaafkan, bersyukur. Oke. Karena itu yang paling susah. Mungkin ini yang bakal jadi terakhir untuk yang terakhirnya. Kira-kira senjata manusia itu apa sih, senjatanya manusia yang paling ampuh? Kalau dari aku sendiri, dari aku perspektifku sendiri, senjata manusia yang paling ampuh itu harapan. Soalnya kalau aku lihat manusia ini selalu berharap. Itu senjatanya mereka. Senjata paling ampuhnya mereka. Kalau menurut kamu apa senjata paling ampuh manusia itu? Kalau aku sih senjata banyak ya, senjata peduli, senjata menjatuhkan orang lain, senjata untuk meneruskan hidup. Ya, Apa-apa. yang paling ampuh, yang paling sering dipakai sama manusia itu sendiri. Ya apa dulu senjata apa dulu ini? Ini Kalau dalam bilang senjata kategori tahu. universal. Contohnya kayak aku tadi kan aku ngomong, senjata paling ampuh manusia itu adalah berharap. Harapan. Itu yang senjata manusia. Kalau menurut kamu apa senjata manusia yang paling ampuh itu? Ya harapan kami. Kenapa kamu kok bisa bilang harapan? Kenapa kok sama? Karena kalau misalnya kita ada harapan pasti kita optimis bawaannya. Ya enggak, iya kan, pasti kita optimis. Kalau misalnya nggak ada harapan pasti kita pesimis dan kita ya pasti ya Allah ini kenapa kok kayak gini. Kalau misalnya ada harapan, alhamdulillah. Ya kak Zen. Iya juga. Ya kan. Iya. Nah, tapi ya balik lagi senjata manusia itu banyak. Oke, itu mungkin menjadi mungkin kok pertanyaan sih? Mungkin jadi sesi tanya jawab terakhir kita untuk menutup podcast ngobrol santai bareng Mbak Mia kali ini. Sebelumnya kamu kuliah di Unsa jurusan akidah dan filsafat. Kan pantesan aja kan tadi kamu bawa filsafat kayak tadi dengan ya nggak salah. Iya. Oke. Oh my God. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Mbak Mia mau ikut di mini event ini kali ini. Oke, terima kasih ya. Selamat menjalankan aktivitas. Nanti jangan lupa cari takjil kan karena ini puasa. Oke. Oke, salam Iya, buat betul. keluarga ya. Terima kasih ya. Dadah. Iya.